Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Kusuma Jamal dengan NIM F0122335 dari kelas Ilmu Politik C. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan prinsip demokrasi liberal dan demokrasi rakyat serta keunggulan dan kekurangan dan contoh negara yang menganut. Yang pertama itu ada prinsip demokrasi liberal. Ada 4. Yang pertama itu ada kebebasan individu, di mana demokrasi liberal menekankan pentingnya hak-hak individu seperti kebebasan berbicara, beragama. Dan kedua itu ada pemerintahan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa pemerintah juga harus tunduk pada hukum yang ada dan peraturan yang sudah berlaku. Ketiga, sistem multipartai. Terdapat persaingan politik antar partai dengan pemilihan umum yang bebas dan adil. Yang ketiga, ada prinsip perlindungan hak minoritas. Masyarakat yang berbeda-beda memiliki hak yang sama dan wajib dilindungi. Yang kedua itu prinsip demokrasi rakyat. Ada 4 juga. Yang pertama itu kepentingan bersama, di mana demokrasi rakyat lebih fokus pada kepentingan kolektif atau rakyat secara keseluruhan daripada hak individu. Yang kedua ada partisipasi massa. Partisipasi langsung dari masyarakat dalam mengambil keputusan sering ditekankan, misalnya melalui pemungutan suara langsung dalam referendum. Yang kedua itu prinsip partai tunggal atau dominan. Seringkali ada partai politik yang tunggal atau partai yang sangat dominan dalam sistem ini. Yang ketiga itu kepemimpinan kuat. Pemimpin atau partai yang berkuasa mungkin memiliki kontrol yang lebih besar atas keputusan politik. Keunggulan dan kekurangannya. Yang pertama itu keunggulan dari demokrasi liberal. Yang pertama, melindungi hak-hak individu. Yang kedua itu mendorong inovasi dan kebebasan berpendapat. Yang ketiga, lebih stabil dan cenderung menghindari konflik massa. Adapun kekurangannya yaitu mungkin kurang efisien dalam mengambil keputusan. Yang kedua, dapat memperkuat ketidaksetaraan sosial jika tidak diatur dengan baik. Yang ketiga, terkadang kurang memperhatikan kepentingan kolektif. Keunggulan dari demokrasi rakyat. Yang pertama itu memungkinkan partisipasi aktif rakyat. Kedua, dapat mendorong kesetaraan sosial. Yang ketiga, lebih menekankan kepentingan bersama. Adapun kekurangannya yaitu risiko populisme dan keputusan yang kurang bijak. Kedua, potensi kurangnya perlindungan hak individu. Yang ketiga itu stabilitas politik yang agak lebih rendah. Contoh negara yang menganut demokrasi liberal yaitu Amerika Serikat serta Kanada. Dan contoh negara yang menganut demokrasi rakyat yaitu Kuba dan Vietnam. Tapi perlu diingat bahwa konsep demokrasi rakyat dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara dan kondisinya berbeda di berbagai negara. Sekian dan terima kasih. Itulah pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.